Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang dimulai pembelajaran. Siap, baik, sebelum belajar Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Ada yang ngantuk? Coba berdiri dulu, kita ice drinking. Makanya ada yang ngantuk. Coba ya, semangat hari ini. Kurang kompak. Semangat hari ini. Sekarang kita presentasi hadiran terlebih dahulu ya. Aira, bilang Aira, Amelia, Amira, Arif, Arira, Aura, Bunga, Daniel, apa? Diana, Fatia, Javier, Raiha Muhammad, Raiha Rizky, Ramadan. Mana? Kok di belakang sih? biar gampang yang Rifa Aulia, Ramiko, Sarah, Untuk pembelajaran hari ini, kita akan menghasilkan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Namun sebelum itu, ini bukan dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang unsur intrinsik. Ada yang masih ingat tidak? Apa unsur intrinsik? Ada apa saja? Tema. Tema apa tema? beda atau Lalu ada apa? Tokoh. Tokoh. Apa tokoh? pelaku dalam cerita. Hah? Pelaku dalam cerita. Betul, pelaku dalam cerita. Terus ada apa lagi? Tokoh. Tokoh apa? Apa karakter? Lalu apa lagi? Apa lagi? Latar apa latar? latar waktu latar tempat. Iya, latar pengertian latar itu apa? Aduh, Latar apa latar? Latar kenapa? Betul. Lalu ada apa lagi? Lalu ada apa lagi? Hah? Lalu ada apa lagi untuk ini? Amanat. Apa itu amanat? Sama dengan moral. Ada apa lagi? Satu lagi? Sudut pandang. Sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Pandang kita sampai. Lalu apa lagi? Tema. Sudah amanat. Alur. Apa itu alur? Betul. Apa jalannya cerita? Nah, hari ini kita akan membahas tentang menyaksikan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Ada yang tahu tidak? Nilai apa saja yang
Ini yang berikut dari ya. Dari ya. Nah, jadi nilai-nilai itu ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai politik, dan nilai ekonomi. Ada yang tahu tidak apa itu nilai moral, sosial, agama, budaya, politik, dan ekonomi? Ada yang mau jawab? Nilai moral, coba siapa nilai moral? Kalian nilai moral? Budaya. Masih belum tahu. Baik, ibu jelaskan ya. Nah, di sini ada nilai moral. Nilai moral ini biasa disebut juga dengan etika, yaitu penilaian baik buruknya perilaku seseorang. Masih ingat tidak dengan cerpen struktur yang telah kita baca? Lupa. Ada yang lupa dan ingat. Nah, sedikit mengingatkan ya bahwa di cerpen struktur itu ada tokoh yang bernama Gito. Maksudnya tokoh bernama Gito. Iya, baik. Nah, tokoh bernama Gito ini diceritakan di paragraf 2, entah itu 2 atau 3. Dia itu pergi ke sekolahnya itu berjalan kaki sejauh 14 km. 14 km, dia tetap pergi ke sekolah. Nah, Gito ini digambarkan memiliki sifat yang gigih begitu ya, karena meskipun sekolahnya jauh, itu tetap saja berangkat ke sekolah. Coba kalian, terkadang yang rumahnya dekat saja masih malas gitu ya pergi ke sekolah. Ada yang seperti itu? Kita patut mencontoh perilaku kita begitu ya, yang tetap semangat, gigih gitu, walaupun jarak sekolah dari rumahnya jauh. Lalu ada nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Misalnya interaksi dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Masih ingat tidak dengan tokoh yang bernama Kakeleman? Masih ingat? Yang di mana? Yang itu Hah? Yang nah, benar sih. Nah, Kakeleman ini kan diceritakan di dalam cerpen itu pemilik dari Gulai Kami. Nah, di mana Gito ini sering kali merasa kelaparan begitu. Nah, jika Gito kelaparan itu dia itu selalu mengambil ikan yang ada di sungai. Di sini tulis tidak. Nanti dikumpulkan ya, ini dikumpulkan ya. Nah, Gito ini selalu mengambil ikan dari sungai. Jika Gito ini merasa kelaparan. Lalu jika tidak mengambil ikan, Gito ini pergi ke pabrik bungkil kacang tanah. Ingat yang kata bungkil kacang tanah atau ampas dari kacang tanah. Lalu dia makan, terkadang ketika dia makan bungkil kacang tanah itu, dia merasa dirinya itu sakit perut. Tapi bagaimana lagi, daripada kelaparan kan, kita makan saja bungkil kacang tanah. Dan bertemulah Gito dengan sosok bernama Kakeleman. Kakeleman ini yang selalu memberikan Gito makan. Nah, apa bedanya nilai moral dan sosial dari contoh yang disebutkan? Coba. Apa bedanya nilai moral dan sosial? Ya beda. Kenapa? Jelaskan. Apa bedanya? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Oh, jihad sebenarnya bisa. Coba, apa bedanya nilai moral dan nilai sosial? Kira-kira dari contoh yang diberikan. Iya, ayo. Nilai moral itu dari sikap orang yang bisa diambil. Betul. Nah, ada interaksi. Jadi kalau nilai moral itu lebih ke perilaku atau akhlaknya gitu. Nah, sedangkan kalau nilai sosial itu ada interaksi gitu. Misalnya dari sosok Kakeleman yang selalu memberikan kita makan di tengah krisis yang terjadi pada saat itu masuk ke dalam nilai sosial. Selanjutnya ada nilai agama. Nilai agama merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan ajaran agama dan biasanya dijadikan pelajaran dalam kehidupan nyata.
Kira-kira di simpan itu ada nilai agamanya tidak? Tidak ya? Tidak dijelaskan secara rinci. Nah, lanjut. Di sini ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah suatu nilai. Masya Allah. Teori itu orang Jangan dibawa belakangnya Jakir ya. Nah, lalu ada nilai ekonomi. Kenapa? enggak. Halo, Mo. Nilai ekonomi adalah suatu nilai yang berkaitan dengan kondisi ekonomi perdagangan dan masalah ekonomi dalam masyarakat yang dijalankan melalui syariah. Nah, pada chapter 20 itu kan gambaran ini sedang kondisi ekonominya ya, di mana ia tidak baju kita compang camping, aku sudah sangat rusak, tapi kita tetap sekolah gitu. Lalu dengan sepatunya yang sudah rusak sekali gitu, kita tetap dapat sekolah. Bahkan ada teman-teman kita dan guru-gurunya yang sudah memakai alas kaki. Kondisi ekonomi pada saat itu sangat memprihatinkan. Lalu ada nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang diceritakan di dalam Quran. Masih ingat dengan tokoh pakai leman yang memakai udang? Di kepalanya masih ingat? Kalau di Sunda itu udang itu apa sih? Ikat? Hah? Bandana? Beda bandana. Apa sih? Bukan ikat. Ada namanya gitu. Hah? Siger? Waduh nyanyi dong. Apa ya? Bahasa Sunda ada yang ikat kepala dulu. Nah itu bendok ya? Bendok. Kalau di sana itu namanya bendok. Nah, udang ini tuh biasanya dipakai oleh suku Jawa biasanya, kalau Bali juga sering memakai udang di kepalanya. Nah itu merupakan sebuah tradisi ya, dan biasanya kan dilakukan pada upacara adat, tapi masyarakat Bali itu menggunakan udang itu dalam keseharian mereka. Lalu yang selanjutnya ada nilai politik. Nah nilai ini berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat hidup dalam aturan dan kesatuan suatu negara dan pemerintahnya. Kira-kira ada tidak nilai politik di dalam seperti itu? Pasti ada. Tentang apa nilai politiknya? Betul, PKI. Munculnya PKI ya pada tahun 1948. Lalu apa lagi? NII, betul, Kaira. NII itu Negara Islam Indonesia. Munculnya NII, lalu PKI, dan satu lagi agresi militer Belanda. Nah, tadi kan kita sudah membahas materi mengenai nilai-nilai dalam cerpen. Kali ini kita akan menonton sebuah tayangan dan tugasnya kalian mencatat nilai apa saja yang ada di dalam tayangan tersebut. Bisa? Ya. Maka dari itu perhatikan baik-baik yang di belakang, jangan main handphone, Raifah, jangan ngobrol. Kita menonton ya. Perhatikan. Game terakhir dari mana? Mulai mewek. Oh, memang terakhir dia sama ayah. Kasih video itu. Oh, ayah itu muncul nanti. Tidak ada suara. Tidak ada suara.
Kamu kalau sekolah rajin ya. Iya, ya. Ya. Kamu jangan nakal di kelas ya. Iya, ayah juga hati-hati ya jualannya. Iya dong. Kita berpisah di sini deh. Dadah ya. Ada ayah. Mas, jangan jualan di sini. Ya maaf Bu, Mas. Ayah. Lagi apa? Ya. Iya, ya, kita pulang dulu ya. Nanti ayah beli. Ayah siapin makan dulu buat kamu ya, nak. Iya, ya. Gimana filmnya tadi? Bagus. Sedih? Kenapa sedih? Ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal. Keren, kalian nonton. Ayahnya meninggal, sedih. Nah, coba pesan dari film tadi kira-kira apa? Pesan dari film tadi kira-kira. Bersyukur, terus? Kasih sayang ke orang tua. Asik. Nah, betul ya yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Jadi kita itu jangan selalu melihat ke atas karena itu tidak akan ada habisnya. Sekali kita lihat ke bawah, di luar sana masih banyak orang yang perlu berkecukupan. Maka dari itu, apa yang kita miliki saat ini patut disyukuri.